Keberadaan preman di Jakarta sudah berlangsung sejak lama. Namun seiring dengan tumbuhnya kota, preman pun berkembang pula menjadi besar dengan cara berkelompok. Para preman itu menghimpun diri mereka dalam berbagai organisasi massa. Ada ormas kedaerahan, ada pula ormas kepemudaan. Ormas-ormas itu resmi dan formal. Tak jarang mereka menempatkan para pejabat sipil atau militer di struktur organisasi mereka. Biasanya sebagai penasihat atau pelindung. Dengan organisasi itu mereka umumnya tidak mau dikatakan sebagai preman. Namun, aksi mereka yang kerap mengusik ketentraman dan ketertiban warga telah memberikan cap preman pada mereka. Kegiatan kelompok ini bergerak dalam jasa pengamanan, penagihan utang atau debt collector, serta parkir. Dalam menjalankan aksinya, mereka kerap menggunakan cara-cara kekerasan yang meresahkan warga. Mereka juga sering terlibat bentrok dengan kelompok lain yang menjadi pesaingnya. Preman bisa tumbuh subur di masyarakat karena ketertiban dan hukum kurang berfungsi. Untuk memerangi premanisme, diperlukan aparat penegak hukum yang berani dan bersih. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, saya sudah bersama dengan Bang Anton Medan. Selamat malam, Bang Anton. Malam, Assalamualaikum. Lalu kemudian ada juga Pak Boy Rafli, ini Wakadif Humas Mabes Polri. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam. Dan juga Pak Tamrin Tomogola, sosiolog kita. Selamat malam. Nah, tadi kalau sekilas dari judulnya adalah premanisme yang semakin marak juga ya. Ini politik versus premanisme juga banyak juga digoreng begitu ya Pak Tamrin. Tapi sebenarnya yang perlu kita lihat kan apa yang makin merebak, tindakannya atau kelompok dari premanisme, dari preman sendiri yang makin bersayap. Tapi yang saya ingin tanyakan dulu adalah terakhir dari pasca penangkapan Hercules ya Pak Boy ya. Ini apa yang terbaru? Sudah ditetapkan menjadi tersangka karena dugaan keterlibatan dari aksi perampasan gitu ya. Dan juga pemerasan ya, dan juga senjata tajam. Ya. Ya, jadi pada kesempatan ini tentu kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu ya mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu segala sesuatu aktivitas hukum sebagai kontrak sosial yang juga merupakan social engineering ya harus diyakini sebagai salah satu upaya dalam penghormatan kepada nilai-nilai hukum dan HAM ya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh kepolisian khususnya yang terjadi pada hari Jumat yang lalu Polda Metro semua didasarkan kepada murni upaya-upaya penghormatan kepada nilai-nilai hukum yang ada di negara kita. Dan itu semua didasarkan kepada semua adanya suatu masukan, informasi, laporan yang ditindaklanjuti, yang kemudian dilakukan langkah-langkah hukum terhadap apa yang diterima oleh pihak kepolisian. Jadi sudah tersangka begitu ya? Telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga telah dilakukan penahanan ya terhadap 50 ya dari pemuda yang terjadi di Meruya kemarin pada hari Jumat sore ya. Oke, kalau untuk kepemilikan senjata tajam ini, apakah bukan pertama kalinya pasti ya Pak Boy? Ya itulah ya salah satu indikasi yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah hukum ya, dikarenakan adanya kepemilikan senjata tajam dan bahkan ada senjata api. Yang tentu ini tidak sesuatu kondisi yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat. Sensitif tidak sih Pak Boy dengan kepemilikan senjata api yang dimiliki Hercules? Karena kan pasti akan ditelusuri dari mana asal senjata api ini. Ya tentu itu bagian yang akan dikembangkan dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Tentu kan warga negara sipil sementara ini ya tentu belum ya dimungkinkan memegang senjata api. Baik, kita juga mengundang pemirsa untuk bersama kami di line interaktif di 021 392 6429 untuk berbagi mungkin yang punya cerita ataupun juga ingin melaporkan
hal-hal premanisme yang terjadi di sekitar wilayah Anda. Dan saya ingin ke Bang Anton dulu nih yang sudah tahu seluk-beluknya. Ini sudah pasti semakin banyak atau semakin membuat kelompok-kelompok kecil dari kelompok besar, Bang Anton? Kita lihat dengan pertumbuhan ibu kota Republik Indonesia, sebuah konsekuensi kalau preman atau pelaku kejahatan itu pasti meningkat. Oke. Itu pasti, nggak bisa. Nggak. Cuman pola antisipasinya bagaimana? Tugas ini bukan hanya tugas aparat kepolisian, tapi semua masyarakat menghormati. Cuman kalau kita bicara ini hari tentang penangkapan Hercules, pertama kita harus bersyukur. Apakah aparat kepolisian bisa sama ratakan semua penjahat, tangkap tindakan tegas? Dan ada keganjilan ketika penangkapan di Ruko itu, aparat apel di situ. Saya bingung, apelnya kenapa tidak polsek, apa di Polres? Kalau memang ada kejadian, kenapa tidak ada operasi intelnya aja untuk mencegah? Jadi Bang Anton melihatnya ini disetting begitu apelnya di sana? Kurang lebih begitu. Karena ini kita nggak bicara Hercules, kita tidak bisa lepas dari kepentingan politik 2014. Ya, Pak Boy setuju dengan analisa tadi dari Bang Anton? Ya, memang upaya-upaya mengedepankan fungsi intelijen itu memang salah satu bagian yang harus dilakukan. Tetapi di dalam mencermati fenomena yang terjadi di masyarakat, ini kan dinamika kehidupan ini 1 kali 24 jam sangat tinggi ya. Jadi dia bisa saja terjadi sesuatu tindakan-tindakan yang diterima. Tapi tadi mungkin benar, apakah strategi menggelar apel di sana memang untuk melakukan operasi? Nah, itu memang berangkat dari informasi-informasi yang dikelola. Oke. Jadi kepolisian sektor biasanya mengelola informasi yang diterima terhadap adanya dugaan-dugaan yang menimbulkan keresahan warga ya. Kemudian melakukan langkah-langkah dan itu merupakan kegiatan dari, biasanya kan kita melihat pakaian yang berseragam berpatroli ya. Tapi sebenarnya di jajaran lingkungan reserse itu ada namanya Kering Reserse. Jadi dia bisa melakukan pemantauan di suatu kawasan tertentu untuk mencermati, dikaitkan dengan informasi yang diterima. Situasi yang berkembang. Nah, pada saat itulah Polsek melihat adanya suatu indikasi yang bisa berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga dan kemudian dia meminta bantuan kepada Polres. Berarti dibenarkan ini sebagai strategi gitu Bang Anton. Kita tahan dulu sebentar Bang Anton, ada penelpon ini dengan Pak Solihin dari Depok. Pak Solihin silakan. Ini kalau untuk ormas itu kayaknya emang kurang aneh Mbak ya. Apa itu namanya, kurang bermanfaat lah. Jadi banyakan kalau kita lagi ada kerjaan di luar, itu otomatis kita harus ngasih uang keamanan itu. Oke. Gitu. Ada banyak ya Pak ormas di wilayah Depok ya Pak ya, berarti ya? Di daerah Depok itu banyak. Oke. Baik, terima kasih Pak Solihin atas informasinya. Nanti kita akan bahas dengan Pak Tamrin dan juga Bang Anton dan juga Pak Boy, tapi kita harus jeda dulu. Sesaat lagi pemirsa tetap di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Pukul 5 sore, Polres Jakarta Barat menggelar apel gabungan di Kompleks Kebon Jeruk Jakarta Barat. Apel gabungan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Hengki Haryadi. Apel ini digelar terkait dugaan pemerasan oleh kelompok Hercules. Pukul 5:30 saat apel berlangsung, sekitar 40 orang anak buah Hercules mendatangi aparat dan meminta apel yang digelar dibubarkan. Beberapa anak buah Hercules melempari kaca dan bangunan ruko di lokasi kejadian. Menjelang pukul 6 petang, 4 orang anak buah Hercules mendatangi lokasi dengan 2 sepeda motor dan membawa senjata tajam. Polisi akhirnya mengamankan 4 orang itu. Namun Hercules menolak penangkapan anak buahnya dan sempat menolak saat dirinya akan ditangkap petugas. Tepat pukul 6 petang, dengan dibantu personel Resmob Polda Metro Jaya, aparat Polres Jakarta Barat kemudian menyisir lokasi dan sekitar kediaman Hercules. Keributan sempat terjadi dan polisi melepaskan tembakan peringatan. Aparat akhirnya mengamankan Hercules dan anak buahnya. 50-an orang ditahan di Polda Metro Jaya.
Untuk kepentingan penyelidikan, Hercules dan anak buahnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Saya kasih kesempatan ke Pak Tamrin dulu untuk mencermati tadi proses penangkapan dari Hercules. Apa yang janggal selain dari apel yang digelar di tempat itu? Iya, jadi terbaca sekali ya, terbaca dengan jelas sekali ada kejanggalan. Kejanggalan yang pertama adalah timing. Kenapa kok baru sekarang? Dari dulu kan dia udah beraksi, yang lain-lain juga udah beraksi. Kenapa kok baru sekarang? Nah, Kapolres Jakarta Barat bilang bahwa mereka mempunyai data komplain, keluhan dari warga. Paparkan itu ke publik. Komplain berapa dan tanggal berapa dan itu paparkan. Itu harus terbuka begitu. Harus terbuka karena dunia preman kan dunia hitam. Jadi penuh dengan kegelapan. Jadi polisi harus bersikap transparan. Paparkan itu bahwa memang ada komplain dari warga. Nah, jadi pertama itu kenapa kok baru sekarang? Kemudian yang kedua, kenapa kok ada apel di situ? Itu juga janggal. Di mana saja itu janggal dan jam 5 sore lagi gitu ya. Nah, sehingga sebentar, yang tadi kenapa Pak Tamrin bilang kenapa baru sekarang itu berhubungan dengan analisa sedikit tadi Bang Anton bilang, apakah ini soal 2014 sampai sejauh itu? Tunggu di situ, tunggu dulu satu-satu. Jadi pertama timing, kenapa baru sekarang? Yang kedua adalah apel di situ. Kenapa kok di situ? Nah, orang menduga ada dua kemungkinan. Nah, ini yang ketiga itu, yaitu ada aroma bisnis dan ada aroma politik. Aroma bisnisnya adalah bahwa ada jalan warga yang ditutup oleh developer tertentu. Nah, setahu saya Hercules itu sejak beberapa tahun terakhir sebelum waktu gubernur masih Foke, itu dia membantu rakyat kecil di Tanah Merah di Tanjung Priok. Jadi dia punya kegiatan membela rakyat kecil. Dia bukan membela modal, dia membela rakyat kecil. Hercules ya? Hercules. Okay. Nah, jadi jangan-jangan ini developer ini memang berhadapan dengan warga, kemudian dia berpihak kepada warga. Nah, itu harus dituntaskan oleh polisi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ada aroma bisnis? Okay. Kemudian yang paling kental adalah aroma politik. Karena kita tahu kan. Ini yang paling kental ya? Paling kental. Okay. Jelas sekali itu arahnya itu. Ada insinuasi politik. Okay. Misalnya saya baca ya, saya nggak hubungkan, cuma saya membaca sebagai gejala. Ada tulisan dari Menko Polhukam Joko Suyanto di Kompas yang di Hari Pers Nasional. Bunyinya itu begini, pers itu menjanjikan pelanggar HAM di masa lampau menjadi pahlawan. Nah, kemana itu arahnya? Jelas itu kan? Itu insinuasi politik yang saya sebut. Nah, kalau dalam politik lebih baik bertarung secara fair. Jadi jangan membuat a priori hukuman-hukuman labeling terhadap lawan-lawan itu nggak kesatria. Nah, kemudian timingnya itu mencurigakan. Oh, ini ada aroma politik gitu. Nah, karena kita tahu persis. Nah, di situ menyangkut satu hal yang lebih besar dari ini sebenarnya, dari soal Hercules tok. Aroma politik itu kan nanti pergi kepada mantan jenderal. Mantan jenderal yang bawa Hercules ke Jakarta. Kita sebut saja lah Pak Prabowo. Bukan, yang pertama bawa itu Jaki. Oke. Dari Intel ya kan. Nah, kemudian baru Jaki serahkan ke Prabowo. Nah, tentara dan keluarga tentara yang membawa anak-anak korban perang di tim-tim itu didorong oleh rasa tanggung jawab. Oke. Karena banyak anak-anak tim-tim yang sebatang kara. Tidak ada orang tua, tidak ada saudara. Jadi mereka tadi tiga tadi yang paling besar ya, kentalnya politik dan juga timing. Kejanggalan itu apel itu, kemudian ada aroma itu. Ada dua aroma kan? Aroma bisnis sama aroma politik. Nah, Bang Anton setuju nggak kenapa baru sekarang ini jadi aneh? Kan kemarin-kemarin juga bisnisnya jalan terus gitu. Maksudnya bisnis jalan gimana? Ya, maksudnya apa aktivitas Hercules dan anak buahnya juga masih seperti biasa saja? Saya katakan Hercules itu sebagai teman dekat. Kebetulan Idul Fitri kemarin dia Muslim. Oke. Saya selalu dampingi, pertama dia punya 30 hektar sawah, tiap panen tuh nggak pernah jual, dia bagi. Yang kedua, dia punya kapal, anak-anak buahnya dikerjai kapal tangkap ikan. Ini udah positif. Nah, dari situ nama dia juga mencuat, akhirnya dia korban. Saya katakan dia bisa jadi pahlawan kalau dia bantu masyarakat kecil. Tapi dia jadi korban politik sekarang ini.
Begitu Pak Boy. Yang dianalisa oleh Pak Tamrin dan Bang maaf, Antoni. saya terus sedikit. Saya bisa katakan pasti. Kenapa? Pasti. Wakil Ketua Umumnya Muzaini kan komplain polisi. Lalu Fadlizon juga sama. Ini jelas kok. Nah, saya berharap bahwa ini jadi pelajaran buat polisi. Kalau Pak Mau Anton terusin pasti atau ya. enggak? Sudah pasti. Sudah bahwa katakan ada pasti. koneksi politik. Kalau saya baru memakai kata tercium aroma politik. Ini lebih belum lembut. pasti. Belum Gimana pasti, Pak Boy? Jadi seakan-akan jadi aparat ini jadi maksudnya disetir begitu? belum pasti. Oke. Jadi bisa Kalau saja itu saya terjadi nggak bisa. secara kebetulan. Oke. Tapi Bisa saja terjadi secara kebetulan. Tapi kebetulan yang sangat mencurigakan. Oke. Gitu. Polisi itu pelanggaran hukumnya jelas ditindak. Tapi ini kan semua tindakan kan ada kesepakatan. Bahwa ini jelas barang bukti ada, pelaku ada. Oke. Cuman penangkapannya saya anggap tidak Oke, profesional. kita akan berikan kesempatan Pak Boy menjawab. Nanti kita harus jeda dulu Pak Boy. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Pemirsa, sebelum Pak Boy menjawab tadi analisa dari Pak Tamrin dan juga Bang Anton Wedan, kita harus terima telepon dulu dari Pak Iwan di Lampung. Pak Iwan, selamat malam, silahkan. Halo, selamat malam Mbak. Malam, silahkan Pak Iwan. Ya, saya ingin mengomentari dikit Mbak ya. Ya, karena di mana-mana biasanya selalu ada preman baik yang berkelompok maupun perorangan, dan itu kita rasa bersama. Kalau saya sangat mendukung tugas Polri apabila untuk diproses. Karena sudah jelas-jelas kita lihat di depan umum, melakukan perlawanan, membawa senjata tajam, apalagi senjata api. Sangat tidak setuju apabila dikatakan bahwa dia menolong rakyat miskin. Jadi jangan kita besar-besarkan. Apabila kita besar-besarkan, kadang-kadang di TV One disebut juga tokoh pemuda pernah juga menjadi narasumber, itu akan membesarkan mereka, Mbak. Jadi kita mendukung semua untuk premanisme ini supaya betul-betul diberantas. Terima kasih, Mbak. Baik, ya kita juga sebenarnya setuju seperti itu. Tidak ada premanisme, tapi mungkin ya tadi hidden agenda tadi ya Pak Boy, silakan ditanggapi tadi. Iya, sinyalemen yang disampaikan Prof. Tamrin dan Pak Ustadz Anton, Ustadz Anton. Jadi tentu didasarkan kepada pengalaman, pengetahuan yang beliau miliki ya. Ya. Tentu dalam konteks ini kami dari jajaran kepolisian, yang pertama kaitan masalah apel, kebetulan kalau boleh kami katakan apel ini ya sebenarnya bentuk dari kegiatan sehari-hari anggota kita. Jadi makanan hari-hari lah dalam tanda petik ya. Artinya itu kita di kantor apel, di luar kadang-kadang dalam konteks menghadapi tugas. Di mana saja ada tugas-tugas kepolisian yang melibatkan personil banyak, itu bisa dicermati deh, pasti ada kegiatan apel. Karena merupakan salah satu sarana unsur-unsur pimpinan untuk memberikan penjelasan kepada personil yang ada tentang misi yang akan dilakukan dan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada, situ penekanan-penekanan. Berarti pas banget tempatnya di situ Pak ya? Nah itu kan didasarkan ada laporan. Yang tadinya ada laporan, kemudian ada semacam upaya untuk menyikapi laporan yang diterima dan kebetulan membutuhkan personil yang banyak. Jadi personil banyak ini lazimnya harus diberikan penjelasan-penjelasan ya, kepada petugas sehingga apa yang harus dia lakukan itu sesuai dengan prosedur teknis di lapangan yang harus dilakukan. Nah kemudian tentu pada kaitan dengan timing ya, timing. Ya sebenarnya ini kegiatan yang hari demi hari terus kita kelola ya. Hanya kalau kita berbicara kenapa itu Jumat sore, semuanya kan itu didasarkan kepada ya kepolisian menilai ya memang langkah-langkah itu harus dilakukan karena tidak mungkin lagi ditunda atau sebelumnya bahkan belum ada laporan yang tapi sebentar, saya klarifikasi Pak Boy, masa potong. Jadi pada saat melakukan apel dan akhirnya ada insiden itu, akhirnya mengamankan sekian puluh itu, memang saat itu terjadi tidak aduan dari masyarakat ada pemerasan kala itu, di saat itu? Bukan kala itu. Oh tidak? Jadi sebelumnya, dan kebetulan ketika diminta transparan, coba beberkan semua kasus-kasus itu. Memang informasi itu bagian itu dari... akan dibeberkan Pak Boy nanti? Bisa, ini kita jamin akuntabilitas daripada tindakan kepolisian yang dilakukan. Karena apa? Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh kepolisian itu bisa digugat. Itu. Dia bisa diuji, mau pra-peradilan, mau dilihat sejauh mana ya akuntabilitas tindakan hukum yang dilakukan. Karena apa? Langkah-langkah itu kan selalu didasarkan kepada ada bukti permulaan yang cukup. Ketika adanya laporan, ketika adanya informasi yang perlu disikapi, maka
dia harus dilakukan antisipasi atau merespon ya apa yang dikeluhkan oleh warga. Dalam pada itulah yang kalau kami lihat jajaran di Polres Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya menyikapi laporan itu. Nah kemudian pada saat kehadiran di lapangan itulah yang memang dirasakan oleh mereka terjadi ada semacam penentangan, provokasi ya. Terlepas dari adanya laporan atau aduan masyarakat, tapi kan jauh hari sebelumnya kita tidak polisi sudah boleh tahu pemetaan dari Hercules dan anak Kenapa di buahnya. tahun politik ya? Iya. Saya harus katakan bahwa semua harus didasarkan bukti permulaan yang cukup. Oke. Kita tidak bisa serta-merta. Kita sudah kenal Bung Hercules lah. Tapi kan kita tidak bisa katakan dia adalah seorang pelanggar hukum selalu ya. Oke. Berarti kepolisian membenarkan aktivitas dari Hercules dan anak buahnya selama ini? Kami sangat senang, artinya Bung Hercules sudah banyak aktif di Ormas ya. Ormas ini kan tujuannya untuk kebaikan masyarakat. Kebaikan ini harus dilandaskan kepada nilai-nilai hukum. Itu yang harus kita jaga. Tetapi ketika kegiatan-kegiatan berkelompoknya masyarakat mengarah kepada perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai hukum, maka panggilan tugas kepolisian menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan oleh anggota Polri. Ya, saya kira itu yang barangkali kita jangan terlalu secara a priori ya melihat preman dan premanisme itu. Kalau saya melihat, saya coba mengerti dan mereka juga berubah. Ya, misalnya Pak Ustadz Antoni sudah berubah total 100%. Nah mereka berubah, Hercules juga berubah. Dari tadinya yang dia hanya main kekerasan untuk cari keuntungan untuk diri, sekarang ini lebih banyak untuk melindungi rakyat kecil. Itu misinya sekarang yang saya lihat di mana-mana. Sehingga alangkah mengecewakan rakyat banyak yang terutama yang kecil itu kalau kemudian yang mereka anggap sebagai pahlawan itu kemudian diperlakukan seperti itu gitu. Tanpa melihat sejarah perubahannya. Dia sudah berubah. Jadi waktu dikatakan Fadli John bilang dia berubah, saya percaya dia berubah. Karena ada bukti-bukti lapangan yang cukup kuat gitu. Nah kemudian saya kira... Tapi apakah seluruh anak buah dan sayap-sayapnya ini sama dengan visi dan misi Hercules? Kita terima dulu penelpon Pak Tamrin. Ada Pak Heri dari Cengkareng. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Bu. Ya silakan Pak Heri. Saya cuma mau menghimbau begini, bahwa Pak Hercules, polisi, dan semua masyarakat itu semuanya pada dasarnya adalah kawan Bu. Jadi begini Bu, ormas itu ada karena polisi sebenarnya sudah tahu. Ormas itu sebenarnya untuk membantu polisi kalau misalnya ada sesuatu atau apa, dia gampang datangin titiknya dulu ke ormas tersebut. Pada dasarnya Pak Hercules juga kawan baik polisi semua. Jadi pada dasarnya dulu kami pernah dibantu Pak Hercules menagih hutang. Jadi kami itu datang ke tempat yang ditagih hutang itu memang seolah-olah kayak dibikin kasus digerebek gitu kan. Jadi nanti polisi pun datang di situ. Kita rame-rame dibawa ke Polda. Akhirnya kita di situ damai dan musyawarah Bu. Jadi sebenarnya ormas atau apapun Pak Polisi yang terhormat pasti sudah tahu Bu. Terima kasih. Waktu itu menagih hutangnya kemana Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya. Perusahaan atau pribadi? Perusahaan atau pribadi? Perusahaan Bu. Jadi kita pernah lapor polisi. Polisi kan tidak pernah ibaratnya polisi malah bertanya kepada kami, Bapak itu kan perdata begini-begini. Makanya kami minta tolong seperti ormas tersebut untuk yang akhirnya terbenturlah di masalah hukum gitu kan, mana yang benar mana yang salah, akhirnya kita semua ke Polda Bu, dan di Polda pun kasus itu akhirnya mau diteruskan ke pengadilan atau apa itu terserah dari hak kita masing-masing, daripada dasarnya terima kasih Pak Polisi itu. Terima kasih Pak Heri. Ini jadi dilematis ya Bang Anton. Jadi gini, silakan Pak. Saya ingin jelaskan, polisi itu pengayom pelindung masyarakat. Harusnya ada masalah diselesaikan, bukan tambah masalah. Nah penggerebekan ini tangkap seolah kayak teroris saya lihat. Kan tidak semua 50 orang salah. Kalau memang ada laporan, kan tidak usah apel. Gerakan polisi kan bisa tangkap satu persatu. Nah Bang Anton lihatnya apa yang ditakutkan? Gimana? Bang Anton lihatnya apa yang ditakutkan dengan proses yang tadi Bang Anton pikir harus... Polisi nggak pernah ada takutnya kok. Kalau pelaku itu, saya nggak katakan ini preman. Setiap perbuatan penjahat. Polisi kan bisa bertindak, orang aturan semua ada, undang-undang ada. Nah saya melihat pola-pola seperti ini membuat masyarakat jadi frustasi menghadapi polisi. Kalau memang salah Hercules atau siapa yang salah, merasa tangkap dong. Nggak perlu, ini hal yang tidak lazim, apel situ sekaligus gerebek. Saya bilang jangan-jangan ini oknum polisi yang provokasi. Dan agak menyedihkan juga itu. Sebenarnya para preman ini dulunya dipakai oleh militer dan polisi.
Oke. Nah, jadi kalau sekarang diperlakukan gitu, orang bilang, oh habis manis sepah dibuang gitu. Contoh Jadi, kayak prem dulu iya, kan. misalnya Prem kayak kan Pak Anton Sujawa pakai. Habis itu dibantai semua. Ya militer juga. Misalnya ada tokoh militer yang bilang premanisme harus diberantas. Loh dia dulu pakai di PAM Swakarsa. Oke, Kenapa gimana kok nih sekarang standing ngomong dari gitu? kepolisian, Pak Boy? Kepolisian ini leading sektor ya di negara kita dalam penegakan keamanan dalam negeri. Oleh karena itu tentu pendekatannya bisa pendekatan hukum, bisa pendekatan dalam upaya persuasif, komunikasi ya dalam upaya konteks pembinaan masyarakat. Tetapi semuanya kan didasarkan kepada fakta yang ada. Jadi pada prinsipnya kita ingin fokus kepada peristiwa fakta yang terjadi, ada kondisi tertentu di lapangan, di lokasi ketika jam 17.00 itu yang dirasakan oleh teman-teman dari Polda Metro Jaya yang pada akhirnya harus melakukan tindakan-tindakan penangkapan kepada mereka, dan ini langkah-langkah hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Pak Hercules dan teman-teman, ini kan masih harus dalam proses pembuktian. Dan tentu kita akan lihat nanti proses. Kita menunggu tadi yang masalah transparan mungkin yang penting, aduan-aduan masyarakat tadi. Kita akan coba lihat diumumkan. Baik. Dengan jelas itu rekamannya itu peristiwa-peristiwa siapa yang lapor dalam hal apa, kapan, supaya masyarakat tahu, oh ini benar-benar mereka mengganggu gitu. Dan kita akan ikuti gelar peradilan tentu pada kasus ini ya, itu lebih bagus. Sedikit mungkin Pak Anton, sedikit saja. Saya berharap bahwa polisi bukanlah untuk kepentingan politik. Oke, baik. Itu cukup bold. Susah itu Pak, karena polisi langsung dibawa presiden, jadi kepentingan politik semuanya. Baik, terima kasih Bang Anton Medan, terima kasih Pak Boy Rafli, terima kasih Pak Tamrin. Semoga kita masih akan kembali lagi saat lagi, tetapi apa kabar Indonesia malam akhir pekan? Pak Anton,